Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rizal Rinova, SE MSc selaku dosen pembimbing 1 saya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Rati Kusuma Wardani, SE MSc selaku dosen pembimbing 2 saya pada pagi hari ini. Yang saya hormati dosen penguji saya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan bahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pelindungannya kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan puji dan syukur atas berkat yang telah saya terima sehingga saya dapat ujian sidang pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Matilda Oktaviani dengan NIM 2018008426. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Portofolio Saham menggunakan metode Share, Trenor, dan Jensen, studi kasus pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020. Baik, slide selanjutnya ada latar belakang penelitian. Munculnya wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia mengakibatkan pasar modal mengalami berbagai tantangan, khususnya awal tahun 2020 sudah mengalami penurunan karena wabah virus corona ini. Pada penelitian Sia Murti Saputri dan Safira tahun 2020. Ini merupakan masalah atau fenomena bagi negara kita Indonesia. Dalam penelitian WENO tahun 2020, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret 2020. Dalam penelitian Nurmasari tahun 2020, di Indonesia pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada 2 Maret tahun 2020. Oleh karena ini, penting dilakukan penelitian ini guna untuk pengambilan keputusan sebelum bertindak. Bahwasannya pengukuran kinerja portofolio dengan metode Share, Trenor, dan Jensen memiliki karakteristik angka indeks yang berbeda satu sama lain. Sehingga evaluasi kinerja portofolio saham sebelum berinvestasi, apalagi di masa pandemi sekarang yang menyebabkan fluktuasi terhadap perekonomian Indonesia, perlu dianalisa dengan menggunakan metode-metode yang bisa mengukur kinerja portofolio. Baik, untuk slide selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, apakah ada perbedaan antara penilaian kinerja portofolio dengan menggunakan metode Share, Trenor, dan Jensen selama masa pandemi COVID-19? Di mana ketiga metode ini masing-masing ukuran mempunyai indikator yang berbeda dalam melihat suatu resiko portofolio. Kemudian untuk tujuan penelitian, untuk mengukur kinerja portofolio saham menggunakan metode Share, Trenor, dan Jensen, serta menganalisis perbedaan kinerja portofolio saham yang diukur dengan ketiga metode Share, Trenor, dan Jensen pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya ada kajian teori, kita bisa lihat sama-sama di slide ini. Untuk slide yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Bisa kita lihat pada penelitian yang dilakukan oleh Imas Nurhayati, Endri Renea, Sinta Aminda, dan Leni Muniro menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari ketiga metode Share, Trenor, dan Jensen. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Endang Utami April Musiin, Anik Malika, dan M. Solid Mawardi tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil perbandingan kinerja portofolio menunjukkan bahwa secara umum terdapat persamaan atau tidak ada perbedaan antara tiga model yang digunakan metode Share, Trenor, dan Jensen. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan peringkat dari perusahaan yang sama dengan metode perhitungan. Baik, untuk slide yang selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Yang pertama, kerangka berpikir kita bisa lihat pada gambar. Kemudian hipotesis penelitian, untuk HO tidak ada perbedaan kinerja portofolio saham LQ45 yang dievaluasi dengan menggunakan metode Share, Trenor, dan Jensen selama masa COVID-19. Kemudian H1 ada perbedaan kinerja portofolio saham LQ45 yang dievaluasi dengan menggunakan metode Share, Trenor, dan Jensen selama masa COVID-19. Slide yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan, sifat penelitian merupakan deskriptif kuantitatif, populasi dan sampel perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020. Untuk penggunaan sampel menggunakan teknik sampling yang dimana pemilihan anggota sampel yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan terdapat 25 sampel dari 45 populasi.
Kemudian jenis dan sumber data sekunder closing price, perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian teknik analisis data, uji statistik menggunakan Z-score atau standardized transformasi Z-score. Untuk slide yang selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini ada metode Sharpe, Traynor, dan Jensen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa emiten dengan kinerja terbaik menurut indeks Sharpe adalah SCMA, PTPP, dan ADMG ditunjukkan dengan nilai indeks positif. Kemudian untuk metode Traynor, berdasarkan hasil analisis metode Traynor, diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada emiten PTPP sebesar 0,032758 dan SCMA sebesar 0,030615, sedangkan nilai terendah terdapat pada emiten ACES sebesar min 0,40536. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PTPP dan SCMA masuk dalam kategori baik dibanding dengan yang lainnya. Baik, untuk yang kedua, Z-score analisis portofolio saham. Nilai Z-score menunjukkan jangkauan masing-masing ukuran kinerja. Pengukuran kinerja portofolio dengan menggunakan metode Sharpe memiliki skor kinerja minimal dengan Z-score min 0,640441 dibentuk oleh emiten ASGR. Skor kinerja maksimal dengan Z-score 0,083839 oleh emiten PTPP, sehingga portofolio terbaik menurut indeks Sharpe adalah PTPP. Kemudian yang ketiga, untuk metode Jensen, portofolio saham dengan indeks Jensen menunjukkan bahwa Z-score terendah sebesar min 0,047504 oleh emiten HMSP, sedangkan Z-score tertinggi sebesar 0,048489 oleh emiten PTPP, sehingga portofolio terbaik menurut indeks Jensen adalah emiten PTPP. Yang keempat, hasil uji Kruskal-Wallis terhadap Z-score indeks Sharpe, Traynor, dan Jensen. Hasil pengujian dengan Kruskal-Wallis pada ketiga metode didapatkan hasil X kuadrat sama dengan 5,727 dengan probabilitas sebesar 0,017. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pengujian dengan metode Sharpe, Traynor, dan Jensen. Dengan demikian, hipotesis nol dalam penelitian ini diterima. Kemudian pada slide selanjutnya ada pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dari indeks Sharpe, Traynor, dan Jensen, diketahui bahwa saham yang memiliki kinerja terbaik adalah PTPP dan SCMA. Saham dengan kinerja terburuk menurut metode Sharpe, Traynor, dan Jensen adalah ASGR dan ACS.